Pemerintah cabut 4 izin tambang nikel di Raja Ampat. Pemerintah Indonesia resmi mencabut 4 izin usaha pertambangan, IUP, nikel di kawasan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Pencabutan izin usaha pertambangan ini bukanlah tanpa alasan, yakni karena dinilai telah terjadi pelanggaran aturan lingkungan dan perlindungan kawasan konservasi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Istana Negara pada Selasa, 10 Juni 2025, menyebut bahwa keempat izin tambang tersebut melanggar aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat dicek langsung ke lapangan, aktivitas tambang ditemukan berada di kawasan yang seharusnya dilindungi, termasuk wilayah pesisir dan laut yang menjadi habitat biota unik. Ini sangat penting untuk menjaga kelestarian biota laut dan wilayah konservasi. Menurut Bahlil, langkah tegas ini juga diambil untuk menjaga kelestarian Raja Ampat sebagai warisan alam dunia dan destinasi wisata unggulan Indonesia. Tidak hanya itu, Bahlil menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan rapat terbatas di Istana Negara, yang juga melibatkan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Bahlil mengemukakan bahwa pemerintah tidak bisa mengorbankan kekayaan alam Raja Ampat hanya demi investasi sesaat. Terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto juga dikabarkan memberi perhatian khusus. Presiden menegaskan pentingnya menjadikan Raja Ampat sebagai ikon pariwisata berkelanjutan dan menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. Meskipun izin tambang ini diberikan sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan geopark, pemerintah tetap mengambil sikap tegas, alam tak bisa ditawar. Dengan pencabutan izin ini, pemerintah berharap dapat memulihkan kawasan yang terdampak dan memperkuat komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Berikut ini 4 perusahaan tambang nikel yang izin usahanya resmi dicabut pemerintah. 1. PT Mulia Raimon Perkasa, MRP. IUP sejak 2013, berlaku 20 tahun hingga 2033, luas lahan 2.193 hektar di Pulau Batang Pele. Masih tahap eksplorasi, belum punya dokumen dan persetujuan lingkungan. 2. PT KWI Sejahtera Mining, KSM. Izin berlaku hingga 2033, mencakup 5.922 hektar. Produksi sempat dimulai tahun 2023, tapi sekarang tidak ada aktivitas. Perusahaan punya izin kawasan hutan, IP, dari KLHK. 3. PT Anugerah Surya Pratama, ASP. Izin operasi produksi dari Kementerian ESDM, berlaku 2024 hingga 2034, wilayah seluas 1.173 hektar. Sudah punya AMDAL dan UKL-UPL, tapi izin lingkungan diterbitkan jauh sebelum status geopark. 4. PT Nurham. Izin berlaku hingga 2033, di Pulau Waigeo, seluas 3.000 hektar. Sudah punya persetujuan lingkungan sejak 2013, tapi belum memulai produksi hingga kini. Keputusan ini jadi sinyal penting, bahwa investasi harus tunduk pada prinsip keberlanjutan, dan alam Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa dikompromikan. Dengan pencabutan ini, pemerintah berharap bisa menghentikan ancaman kerusakan lingkungan di Raja Ampat, dan mengembalikan arah pengelolaan kawasan pada prinsip berkelanjutan dan konservatif. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIP News Network.